Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Arif Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 1 Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 terkait pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang pertama, peserta didik sebagai objek dalam kegiatan pembelajaran sehingga guru bebas membentuk karakter dan potensi mereka sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, guru sebagai sumber ilmu pengetahuan dan mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, penilaian aspek kognitif adalah yang utama. Peserta didik dikatakan berhasil jika dapat mencapai KKM dalam proses penilaian. Yang keempat, saya merasa gagal jika sebagian besar peserta didik tidak tuntas dan tidak memahami materi dengan baik. Yang kelima, menggunakan ancaman dan hukuman dalam mendisiplinkan murid. Yang keenam, pembelajaran lebih mengutamakan ketercapaian dan ketuntasan materi. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menghargai karakteristik peserta didik dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kedua, peserta didik memiliki bakat dan potensi masing-masing yang perlu dituntun dan diarahkan, sehingga mereka diberi kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan bakat dan kreativitas mereka. Yang ketiga, pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Guru memberi stimulus, mengarahkan, dan memberi umpan balik. Yang keempat, penilaian lebih difokuskan kepada proses yang dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran sesuai dengan bakat dan potensinya, serta lebih mengutamakan dalam pembentukan budi pekerti. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengenali karakteristik peserta didik dengan pendekatan emosional, misalnya berbagi cerita dan memberi motivasi serta berkolaborasi dengan guru yang lain. Yang kedua, merancang pembelajaran yang inovatif, berpihak kepada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai contoh, dengan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal, budaya setempat, atau memanfaatkan aplikasi edukasi yang menarik. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dalam pembelajaran yang bertujuan terciptanya profil pelajar Pancasila. Yang keempat, memberikan pivot untuk menambah motivasi dan mengurangi hukuman. Yang kelima, mengutamakan penilaian budi pekerti dengan melakukan pembiasaan terkait pendidikan karakter. Kesimpulan yang saya diantaranya adalah setiap anak lahir sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Tugas guru adalah menuntun dan membimbing dengan pendidikan yang berpihak kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Yang kedua, pendidikan bukan hanya untuk bertujuan menuntut ilmu saja, tetapi sebagai guru juga dapat memberi teladan dan pendidikan budi pekerti agar terwujud generasi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, salam dan bahagia.